Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Mukti sebagai tutor untuk mata kuliah Manajemen Keuangan dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video berkaitan dengan materi di sesi yang kelima, tepatnya untuk materi manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini berkaitan dengan proses produksi dan juga operasional di dalam perusahaan. Persediaan berlebih akan menyebabkan perusahaan akan tidak stabil kaitannya dengan barang dagang yang dimiliki atau bahan baku yang dimiliki. Sehingga apabila bahan persediaan itu lebih tinggi, persediaannya lebih tinggi, maka akan mengakibatkan beban bunga yang tinggi, terus biaya pemeliharaan dan juga biaya kaitannya dengan penggudangan itu sendiri yang semakin tinggi. Nah, beberapa manfaat di dalam manajemen persediaan. Yang pertama, berkaitan dengan menjaga keseimbangan investasi dan pelayanan kepada konsumen. Jadi, akan lebih maksimal ketika persediaan yang dimiliki itu dimanajemen dengan baik. Yang kedua, memperlancar proses produksi. Dengan adanya persediaan yang mencukupi, maka proses produksi tidak akan terganggu seperti itu. Yang ketiga, mengantisipasi kekurangan persediaan karena sudah memiliki cadangan dalam hal bahan baku ataupun barang dagang, sehingga nantinya bisa diperjualbelikan, bisa diberikan kepada konsumen yang membutuhkan berkaitan dengan barang tersebut. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang manajemen dalam menentukan manajemen persediaan. Yang pertama, kita kenal istilah EOQ atau Economic Order Quantity. Jadi EOQ ini lebih berfokus pada pemesanan yang minimum. Jadi kaitannya dengan persediaan yang di perusahaan, barang dagang ataupun bahan baku ini seminimal mungkin, sekecil mungkin seperti itu. Karena tujuannya agar ini biayanya itu lebih rendah, sehingga jumlah yang disediakan dalam persediaan itu lebih stabil. Yang kedua, periodic review. Biasanya kalau untuk metode yang kedua ini lebih menekankan pada berdasarkan pemesanan. Jadi ketika ada pemesanan baru dipesankan untuk barang dagang ataupun bahan bakunya ini nanti. Nah, yang terakhir ialah MRP atau Material Requirement Planning. Jadi MRP ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi perusahaan itu akan melakukan anggaran kebutuhan barang, kebutuhan akan persediaan baik itu bahan baku ataupun barang dagang ya, barang dagang, sehingga nantinya sewaktu-waktu yang dibutuhkan barang itu selalu ada, jadi selalu tersedia seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari MRP ini juga memungkinkan adanya perkiraan kebutuhan di perusahaan itu sendiri sehingga terjadi perbaikan secara terus-menerus. Jadi dengan adanya barang dagang ini akan memudahkan untuk kesediaan barang itu sendiri, sehingga ketika ada kesalahan bisa diperbaiki seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar untuk di tiap sesinya. Jangan lupa untuk di sesi 5 ini ada tugas 2, silakan dikerjakan, jangan sampai terlewat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.